Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Marmono Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan kelas D. Perkenalkan, saya Adriana Anastasia Damayanti dengan NIM 210810201242. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai materi bidang khusus manajemen keuangan, yaitu akuisisi, guna memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen keuangan lanjutan kelas D. Nah, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu pengertian akuisisi. Jadi, akuisisi itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuisisi ini merupakan cara memperbesar perusahaan dengan cara memiliki perusahaan lain atau juga pemindahan kepemilikan perusahaan atau aset. Adapun pengertian lainnya yaitu akuisisi merupakan pengambil alihan sebagian atau seluruh kepemilikan perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Nah, dalam akuisisi, perusahaan yang dibeli itu tetap ada dan tetap beroperasi. Nah, berdasarkan beberapa definisi yang sudah disampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa akuisisi merupakan salah satu jenis merger, di mana salah satu perusahaan itu mengambil alih kepemilikan perusahaan lain, sehingga meskipun nama target perusahaan itu tetap ada, tetapi kepemilikannya telah beralih kepada perusahaan yang mengakuisisi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk akuisisi. Menurut Ross et al. Tahun 2016, suatu perusahaan ini dapat diakuisisi perusahaan lain dengan beberapa cara, yaitu di sini terdapat tiga cara. Yang pertama ada merger atau konsolidasi, kedua acquisition stock, dan yang ketiga ada acquisition of asset. Di sini saya akan membahas merger atau konsolidasi terlebih dahulu. Jadi untuk merger sendiri yaitu penggabungan atas suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain. Nah, perusahaan yang mengambil alih ini tetap mempertahankan nama dan identitasnya, dan perusahaan juga akan mendapatkan aset dan kewajiban dari perusahaan yang diambil alih. Nah, sedangkan konsolidasi ini sebenarnya merupakan hal yang serupa dengan merger, tetapi dalam konsolidasi, baik perusahaan yang mengambil alih maupun yang diambil alih ini menghilangkan keberadaannya secara hukum dan menjadi bagian dari perusahaan baru. Nah, yang kedua yaitu ada acquisition stock. Cara selanjutnya untuk mengambil alih perusahaan lain adalah dengan membeli saham dengan hak suara dari perusahaan yang diambil alih dan digantikan dengan uang, saham, atau sekuritas lainnya. Nah, proses ini tuh seringkali dimulai dengan penawaran pribadi. Jadi, dimulai dengan penawaran pribadi dari manajemen suatu perusahaan kepada manajemen perusahaan lain. Nah, yang ketiga yaitu ada acquisition of asset. Nah, sebuah perusahaan ini dapat secara aktif mengambil alih perusahaan lain dengan membeli sebagian besar atau semua asetnya, sehingga perusahaan yang diambil alih itu masih ada. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai syarat-syarat akuisisi dan tata cara akuisisi. Namun sebelum saya menjelaskan, itu saya akan membacakan penjelasan terlebih dahulu. Menurut Jumhana tahun 2018, yaitu mengutip peraturan yang mengatur secara khusus akuisisi di bidang perbankan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi. Nah, di dalam peraturan pemerintah tersebut dimuat pengaturan mengenai syarat-syarat akuisisi, tata cara, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membahas syarat akuisisi terlebih dahulu ya. Jadi hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka akuisisi yaitu yang pertama, menurut pasal 4 ayat 1 berbunyi akuisisi yang dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, maka sebelum dilakukan akuisisi itu wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia. Selanjutnya yang kedua, menurut pasal 5 itu berbunyi pelaksanaan akuisisi harus memperhatikan kepentingan bank, kreditur, pemegang saham minoritas, karyawan bank, juga kepentingan rakyat banyak, dan juga persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank. Dan yang ketiga, menurut pasal 7 ayat 2, berbunyi akuisisi ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS atau RA, atau rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, yang dihadiri oleh pemegang saham atau anggota koperasi yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tata cara akuisisi. Nah, secara ringkas, tata cara akuisisi ini melalui beberapa tahapan.
sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu penyampaian maksud akuisisi kepada bank yang akan diakuisisi. Jadi, pihak yang akan mengakuisisi ini menyampaikan maksudnya kepada bank yang akan diakuisisi. Nah, yang kedua yaitu menyusun usulan rencana akuisisi. Jadi, kedua pihak masing-masing ini harus menyusun usulan rencana akuisisi. Nah, usulan rencana akuisisi ini wajib mendapat persetujuan komisaris atau lembaga serupa dari pihak yang mengakuisisi, dan sekurang-kurangnya itu memuat nama dan tempat kedudukan bank, alasan serta penjelasan masing-masing direksi bank, neraca, tata cara konversi saham, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menyusun rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi. Yang keempat, yaitu pengumuman ringkasan rancangan akuisisi. Kelima, rapat umum pemegang saham atau rapat anggota masing-masing bank. Keenam, pembuatan akta akuisisi di hadapan notaris. Ketujuh, permohonan izin kehakiman. 8, yaitu persetujuan atau penolakan permohonan izin akuisisi. Dan yang kesembilan, dan yang terakhir juga, yaitu pengumuman hasil akuisisi. Nah, selanjutnya, dan yang akan menjadi materi terakhir juga, yaitu contoh perusahaan yang melakukan akuisisi. Di sini saya mengambil contoh PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA yang mengakuisisi PT Bank Royal Indonesia. Jadi, berdasarkan pengamatan dari OJK, pengguna layanan digital perbankan dari tahun 2016 hingga Agustus 2021 itu naik lebih dari 300%. Selain itu juga, transaksi uang elektronik meningkat hampir 47% dari tahun 2015 ke tahun 2021. Nah, peningkatan tersebut juga dapat dilihat pada Bank BCA, di mana perbandingan jumlah transaksi yang dilakukan pada tahun 2017 dan tahun 2021 mengalami perubahan. Nah, di sini pada tahun 2017, transaksi yang dilakukan nasabah Bank BCA itu didominasi oleh transaksi langsung, yaitu sebesar 56,5%. Sedangkan pada tahun 2021, mobile dan e-banking itu mendominasi jumlah transaksi, yaitu sebesar 56,1% dari total transaksi. Nah, melihat adanya potensi peningkatan layanan berbasis digital ini, BCA memutuskan untuk melakukan akuisisi Bank Royal Indonesia. Nah, BCA yang melakukan akuisisi pada Bank Royal Indonesia ini difokuskan pada layanan digital perbankan. Hal ini dikarenakan nasabah itu memiliki kebutuhan dan tuntutan atas produk dan layanan perbankan yang lebih mudah dan lebih nyaman pastinya. Dan BCA ini juga resmi mengakuisisi 99,99% saham PT Bank Royal Indonesia pada 31 Oktober tahun 2019, sejalan dengan keluarnya persetujuan dari OJK. Dan nilai akuisisi Bank Royal sendiri ini mencapai 988,04 miliar pada saat itu. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.